Perkenalkan, nama saya Erwin Badri, lahir di Tebas pada tanggal 27 Juli tahun 1991. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan Pertama tahun 2020 di LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak, program studi Pendidikan Profesi Guru Matematika dengan NIM N432011013. Berikut video pembelajaran yang telah saya buat pada tanggal 18 November 2020. Selamat pagi semuanya. Oke, selamat bertemu kembali siswa-siswi kelas 10 SMK Husana. Baik, untuk kali ini akan kita lanjutkan ya untuk pembelajarannya melalui Zoom ya. Sehat semua ya? Sehat ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Apalagi ini musim pandemi, tetap gunakan atau tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Bapak lihat dulu siapa yang belum gabung ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu, mudah-mudahan kegiatan kita akan berjalan dengan lancar. Oke, Henry, tolong dipimpin ya doanya ya. Cek. Pertama mari kita berdoa. Yesus berkata yang satu dan kita kami bersyukur atas kebaikan dan hari ini. Kami bersyukur sekarang kami mau belajar Tuhan pimpin kami dari awal kita hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, dengan berdoa mudah-mudahan tidak ada kendala kegiatan kita pada hari ini dan kalian juga bisa memahami apa yang nanti kita lakukan kegiatan pada hari ini. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita akan belajar tentang barisan geometri ya. Oke, minggu yang lalu itu barisan geometri. Untuk minggu ini, dan sudah Bapak sampaikan juga pada pertemuan sebelumnya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan dengan deret geometri ya, tentang deret. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, setelah berdiskusi, jadi nanti kalian akan berdiskusi melalui grup WA ya. Jadi kalian dapat menganalisis deret geometri serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret geometri. Jadi masalah kontekstual ini maksudnya masalah yang ada atau masalah keseharian kita ya, yaitu dengan mengedepankan perilaku jujur, santun, disiplin, rasa ingin tahu, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif selama proses pembelajaran. Jadi bukan hanya materinya ya mau kita ketahui pada pagi ini, jadi kalian juga harus menerapkan perilaku jujur ya. Kemudian kalian juga harus santun ya. Kemudian disiplin, kemudian juga harus bertanggung jawab karena nanti ada tugas kelompok maupun tugas individu ya. Jadi semuanya harus kita lakukan pada pagi hari ini. Oke. Selanjutnya Bapak akan ke langkah pembelajarannya. Yang pertama nanti akan Bapak sampaikan permasalahan kontekstualnya. Selanjutnya kalian akan menyimak ya permasalahan sehari-hari tersebut yang berkaitan dengan deret geometri ya. Kemudian Bapak mau ada sebagian dari kalian itu menyampaikan ide ya, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut ya. Kemudian siapa yang mau bertanya nanti silahkan setelah disampaikan nanti masalah kontekstualnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, nanti secara berkelompok kalian akan menyelesaikan LKPD ya. LKPD-nya tadi udah Bapak bagikan di grup WA ya. Nanti kita kerjakan secara berkelompok. Tadi juga sudah Bapak bagi kelompoknya ya. Selanjutnya yang keempat,
setelah nanti kalian berdiskusi, nanti ada perwakilan kelompok itu mempresentasikan jawaban ya. Dan Bapak mau kelompok lain itu menanggapi. Jadi nanti ada perwakilan kelompok untuk presentasi dan kelompok lain itu memperhatikan serta menanggapi ya. Selanjutnya yang kelima, kita akan bersama-sama membuat kesimpulan ya. Bagaimana rumus deret geometri. Dan yang terakhir yaitu evaluasi melalui Google Form. Nanti di bagian akhir akan Bapak bagikan link Google Form-nya, itu akan dikerjakan secara individu ya. Oke. Sebelum Bapak menyampaikan masalah kontekstualnya, oke. Kita mengingat kembali materi yang lalu. Oke. Masih ingat tidak materi yang lalu? Silahkan dihidupkan mic-nya ya. Masih ingat materi yang lalu? Masih. Oke. Kita belajar tentang apa barisan yang lalu? Ya. Kita belajar ya geometri ya, barisan geometri. Oke. Jadi yang pertama di sini kita mengingat kembali mana yang barisan geometri, mana yang bukan ya. Perbedaan hanya di penjumlahan atau perkalian kan. Kalau barisan aritmetika kan hanya penjumlahan ya. Kalau geometri ini suku satu ke suku selanjutnya itu dikali ya. Dikali suatu bilangan. Oke. Kita perhatikan barisan berikut ini. Ada 4 barisan di sini ya. Jadi kita perhatikan mana yang barisan geometri, mana yang bukan. Baik, kita perhatikan dulu yang pertama. Yang pertama ini barisan geometri atau bukan? Oke, yang pertama ini barisan geometri atau bukan? Enggak, layarnya enggak itu, Pak. Ya, yang ikut Layarnya enggak kelihatan. nggak kelihatan. Oh ya, kita ulang ya. Tadi kelihatan kah? Yang tujuan apa itu? Enggak kelihatan, cuma yang awal aja deret gitu. Oke. Baik, kita perhatikan barisannya ya. Di situ kan ada 4 buah barisan ya. Iya. Ya. Itu ada 2, 4, 6, 8, 10. Oke, ini barisan geometri bukan? Yang pertama ya? Ya, yang pertama. Bukan. Bukan. Kenapa ini bukan? Karena bedanya pakai tambah. Ya, ini penjumlahan ya, tidak perkalian ya. Oke. Kalau yang kedua bagaimana? Bukan juga. Ya. Ini barisan apa kalau ini bukan geometri? Ini barisan apa? Aritmetika. Oke, aritmetika ya. Berapa bedanya? Nomor berapa? Yang kedua ini. No, bedanya 2. Ya, bedanya 2 ya. Ini bukan barisan geometri. Ini adalah barisan aritmatika ya. Baik, kita lanjut barisan yang ketiga. Oke, barisan yang ketiga. Iya. Barisan geometri ya. Geometri. Oke. Kenapa ini barisan geometri? Karena bedanya pakai kali 3. Ya, karena bedanya atau suku pertama ke suku kedua dan seterusnya itu dikali 3. ya, dikali 3. Kalau aritmetika disebut beda. Kalau geometri disebut apa? Apa? Ya, rasio ya. Jadi pengalinya atau perbandingannya
itu disebut rasio ya. Oke, kita perhatikan satu lagi yaitu yang keempat. Geometri atau bukan? Geometri. Oke. Berapa rasionya? 2. Oke. Jadi rasionya adalah 2. Jadi kita udah mengenal barisan geometri. Jadi untuk suku-suku selanjutnya itu selalu ada pengali yang tetap yang dinamakan rasio ya. Oke. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke permasalahannya. Oke, Shirley bisa tolong dibaca permasalahannya. Shirley. Bentar Pak. Ya. Pak Along akan memanen kebun jeruknya. Hasil panen yang didapatkan Pak Along selalu lebih banyak setiap tahunnya. Mengikuti pola barisan geometri, berapakah jumlah keseluruhan hasil panen pada tahun ke-6 apabila Pak Long mendapatkan jumlah keseluruhan dari tahun pertama sampai tahun ke-4 adalah 15 ton buah jeruk. Oke. Jadi apa informasi yang didapat ya dari permasalahan ini? Ada yang mau menyampaikan atau mungkin mau bertanya? Silahkan. Oke, ada yang mau ditanyakan dari permasalahan ini? Tidak masalah, silahkan ditanyakan kalau merasa kurang paham ya. Henry? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin ada yang mau menyampaikan idenya bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ayo, silahkan disampaikan bagaimana idenya. Cari suku awal dulu. Oke, jadi cari suku awal. Selanjutnya Cari rasio. cari rasio. Terus bagaimana Hen? Terus diapakan Hen? Setelah ada suku awalnya, ada rasionya, terus diapakan? Cari pola kelima dan keenam, lalu ditambah. Oke, lalu tambah semua ya. Oke, ada ide yang lain? Stanley bagaimana? Bagaimana idenya Stanley? Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjutkan ya ke LKPD ya. Halo. Baik Pak. Baik Pak. Ya, kita lanjutkan di LKPD-nya. Jadi kerjakan secara berkelompok. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita lanjutkan ke LKPD ya. Kita lanjutkan Baik, Pak. berdiskusi di grup WA. Oke. Tadi udah ada yang lihat nggak LKPD-nya? Sudah. Sudah ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah ada perkiraan idenya ya. Oke. Kalau Ya. sudah tidak ada, kita lanjutkan saja di grup WA. Silahkan ditanyakan. Bapak juga ada digabung di kelompoknya nanti ya. Oke. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita gabung nanti, ini jam berapa? 10.30. Jam 11 ya paling lama ya. Nanti kalau di kelompoknya Bapak lihat udah selesai, mungkin sebelum jam 11 kita langsung mulai saja ya.
Selamat siang semuanya. Siang. Ya, oke. Kita lanjut kembali ya. Setelah tadi kalian berdiskusi di grup WA-nya itu kelihatan ya diskusinya. Cuman tadi kelompok 2 tidak terlalu panjang ya diskusinya di grup WA ya. Tidak kelihatan di grup itu ya. Tapi tadi sudah ada jawaban ya. Sudah ada jawabannya. Jadi kelompok 1, kelompok 2 sudah mengumpulkan. Jadi sekarang kali ini kita akan melanjutkan dengan presentasi kelompoknya ya. Sebelum presentasi ada yang mau ditanyakan dari soal RKPD? Oke, kalau tidak kita langsung saja presentasi kelompok 1 ya, presentasi ya. Nanti untuk kelompok 2 kalau ada yang mau ditanyakan atau jawabannya berbeda silahkan ya ditanggapi. Oke, siapa ini yang akan presentasi? Silahkan. Sambil menunggu siapa yang akan presentasi, Bapak share dulu ya LKPD-nya. Perhatikan masalah di bawah ini. Pak Long akan memanen kebun jeruknya. Hasil panen yang didapatkan Pak Long selalu lebih banyak setiap tahunnya mengikuti pola barisan geometri. Berapakah jumlah keseluruhan hasil panen pada tahun ke-6 apabila Pak Long mendapatkan jumlah keseluruhan dari tahun pertama sampai tahun ke-4 adalah 15 ton buah jeruk? 1. Tuliskan hal yang diketahui dari masalah. Hal yang diketahui dari masalah adalah hasil panen yang selalu lebih banyak setiap tahun. Lalu jumlah dari tahun pertama ke 4 adalah 15 ton. Oke, Bapak tanyakan dulu, kelompok yang lain bagaimana untuk hal yang diketahui? Sama atau tidak? Ada yang berbeda? Atau ada mau ditambahkan? Dan you? Halo, Anjas boleh ya. Dan you. Oke, kalau tidak ada, lanjut saja ya Hen, yang kedua ya. Dari hasil pengamatan, tulislah pertanyaan kalian terhadap masalah tersebut. Pertanyaannya, bagaimana cara menjadi suku awal tanpa mengira-ngira? Oke. Jadi itu pertanyaan awalnya tadi ya. Bagaimana menentukan suku awalnya ya. Tapi udah terjawab ya. Sudah terjawab. Oke. Jadi di situ muncul pertanyaan ya, bagaimana menentukan suku awal ya. Tapi bisa dengan cara bagaimana menentukannya? Kalau saya kira-kira. Ya, bisa ya. Namanya pakai perkiraan ya. Oke. Bisa seperti itu ya. Oke. Kita lanjut 3. Coba kalian tuliskan perkiraan jawaban dari masalah tersebut. Cara memperkirakan jawabannya adalah pertama cari suku awal terlebih dahulu, kemudian cari rasionya, kemudian cari suku ke-5 dan ke-6, lalu ditambahkan dari suku pertama hingga ke-6. Oke. Jadi tidak perlu lagi cari dari suku 1 sampai ke 6 ya kan, kalau Henry kerjakannya ya. Jadi cukup cari ke-5 dan ke-6, selanjutnya ditambahkan. Oke, untuk kelompok 2 bagaimana kerjakannya? Ayo kelompok 2 boleh, siapa saja, silahkan. Halo. Mana ini kelompok 2? Nggak buka mic semua, Pak. Ya? Nggak buka mic semua. Dapat Stenlio gimana Stenlio? Jawabannya kan udah dijawab juga kan? Ya, Berapa? kelas 3 ya. Ya.
Dari tahun pertama sampai tahun keempat mendapatkan 15 ton mengikuti baris geometri dan rasionya dikali 2. Kira-kira pada tahun ke-1 itu mendapatkan 1 ton. Lalu tahun kedua dikali 2 mendapatkan 2 ton. Tahun ketiga mendapatkan 4 ton. Tahun kelima mendapatkan tahun keempat mendapatkan 8 ton. Tahun kelima mendapatkan 16 ton. Tahun keenam mendapatkan 32 ton. Hasil dari keseluruhan dari tahun pertama sampai tahun ke-6 mendapatkan 63 ton. Itu saja. Terima kasih. Oke. Jadi juga menjawab ya, cuman caranya berbeda kan? Stendio tadi kerjakannya 1 dari suku 2, dari suku 3 dan seterusnya ya. Kalau tadi kelompok 1, suku 1 sampai ke 4 atau tahun 1 sampai ke 4 kan sudah diketahui ya kalau kelompok Henry ya. Kemudian dia hanya cari suku ke-5 dan suku ke-6, selanjutnya dijumlahkan. Jawabannya sama kan? Kelompok 1 berapa tadi? Oke, Bapak ulang lagi. Tadi kelompok 1 berapa hasilnya? Sama 63. Ya, sama ya. Oke, kita lanjut untuk tabelnya ya. Ya, nomor 4. Oke. Ini suku pertamanya berapa? Lanjut. 1. Untuk tahun pertama, suku pertamanya 1. Tahun kedua, suku keduanya 2. Tahun ketiga, suku ketiganya 4. Tahun keempat, suku keempatnya 8. Tahun kelima, suku kelimanya 16. Tahun keenam, suku keenamnya 32. Jadi ditambah semua hasilnya 63 ton. Jadilah sampai ke tabel 6 ini ya. Jadi hasilnya berapa tadi? Berapa ton? 63 ton. 63 ton. Oke. Jadi dapat ya hasilnya ya. 63 ton. Oke. Di tabelnya udah kalian isi di LKPD tadi. Jadi ini kita lewatkan ya. Oke. Kita lanjut. Oke. Ini selanjutnya yang 5. Banyaknya hasil panen setiap tahun membentuk barisan geometri dengan penggali yang tetap. Berapa nilai penggalinya? Penggalinya nilainya 2. Oke. Jadi penggalinya adalah 2. Gimana kelompok 2? Sama ya. Jadi pengalinya adalah 2. Oke. Ini yang di bawah ini hanya dia menunjukkan rumusnya ya. Jadi tidak perlu diisi ya. Tadi ada kelompok 1 akan isi ya. Oke. Selanjutnya Hen nomor 6. Nomor 6 ya. Iya. Ingat kembali cerita Pak Along di atas. Jadi berapa jumlah hasil panen jeruk dari tahun pertama hingga tahun ke-6? 63 ton. Ada yang menggunakan rumus enggak kerjakannya? Nomor 6 ini. Kelompok 2 tadi gimana? Bapak nggak lihat yang di bawahnya ya. Kelompok 2 juga langsung jawab ya. Ya, tapi enggak apa ya. Karena sudah diisi di tabel tadi ya, kan sudah kita dapatkan ya. Baik, kita lanjutkan buat kesimpulan. Ya. Oke, bagaimana kesimpulan mengenai deret geometri? Deret geometri adalah hasil penjumlahan dari seluruh barisan geometri yang memiliki rasio yang sama. Oke. Ada yang lain tidak kesimpulannya? Kelompok 2 bagaimana kesimpulannya? Halo, kelompok 2. Nah, deret geometri adalah setiap barisannya yang dikali. Oke. Setiap barisannya dikali ya. Itu barisan ya. Oke. Kalau kita bicara deret bagaimana? Hasil penjumlahan dari seluruh barisan geometri. Oke. Baik.
Jadi deret geometri itu ya hasil penjumlahan dari barisan geometri ya. Sedangkan barisan geometri itu sendiri barisan yang suku-sukunya itu pengalinya tetap ya. Kalau Bapak lihat kesimpulan di kelompok 1 ya. SN sama dengan A buka kurung 1 dikurang R pangkat N tutup kurung dibagi 1 buka kurung 1 dikurang R tutup kurung. Oke, baik. Jadi kita mendapatkan kesimpulan ya. Tadi yang pertama itu apa yang dimaksud dengan deret geometri ya. Kemudian yang kedua bagaimana rumusnya ya. Jadi untuk rumus ini jadi bisa kita gunakan hingga suku ke berapa ya. Jadi kalau sukunya tidak jauh itu bisa kalian kerjakan dengan caranya mencacah ya. Seperti tabel atau cari satu-satu ya. Itu bisa kita gunakan. Tapi ketika mendapatkan suku yang lebih tinggi atau lebih jauh atau lebih banyak itu biasanya mendapatkan kendala kalau kita kerjakan satu-satu ya. Jadi bisa gunakan rumus ini ya. Oke. Nanti bisa kalian latihan lagi ya bagaimana menentukan atau menggunakan rumus ini ya. Oke, tadi kelompok 1 katanya sudah menggunakan yang ini ya. Sama kan hasilnya kan? Sama. Ya, oke. Kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan secara keseluruhan? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini ya untuk kegiatan presentasinya ya. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi ya. Evaluasinya kita lakukan melalui Google Form. Nanti akan Bapak bagikan link Google Form-nya melalui grup WA ya. Kemudian tokennya juga kalau Bapak lupa silahkan diingatkan ya. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari bunga tunggal ya. Itu bunga tunggal nanti ada kaitannya dengan barisan aritmatika. Menghitung bunga tunggal. Masih pakai Zoom ya Pak? Ya, sepertinya tidak menggunakan Zoom lagi ya. Nah, akan masuk di kelas ya. Oke. Baik Pak. Jadi masalah kontekstualnya nanti adalah menabung di bank ya. Ya, menabung di bank. Itu kan ada bunganya ya. Nanti kalian pelajari tentang bunga tunggal ya. Silahkan cari di YouTube atau di mana saja ya. Ada kok banyak materi-materi yang sudah disampaikan. Jadi bisa kalian cari sendiri dulu sehingga nanti ketika kita belajar tentang bunga tunggal kalian sudah ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan. Idenya itu sudah ada ya. Dan ketika kerja kelompok itu kalian tidak mendapatkan kendala ya. Bisa berbagi kepada kawan-kawannya yang masih belum paham ya. Jadi silakan nanti dipelajari tentang bunga tunggal ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Silahkan berdoa dulu ya. Andes ini nggak ada suaranya. Ada Andes ya? Ada Andes Pak. Oke, silahkan dipimpin doanya Andes bagi-bagi ya. Ya. Oke. Teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan, ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Dan sekarang kami sudah selesai melakukan Zoom ini Tuhan. Tuhan pimpinlah pelajaran kami dari tadi supaya kami bisa mengerti dengan baik dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Udah selesai berdoa. Mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari pada siang hari ini ya dari pagi jam 10 tadi ya. Kalian bisa mendapatkan manfaatnya ya dengan pelajaran kali ini. Dan mudah-mudahan sifat jujurnya juga ya bertanggung jawab ya. Bapak lihat kerjakannya juga udah ya berarti sudah bertanggung jawab ya. Untuk waktunya juga berarti kalian sudah disiplin ya. Oke. Jadi cukup sekian, tetap jaga kesehatan ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini ya. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajarnya ya. Ya Pak. Ya. Baik, Bapak cukupkan sampai di sini. Selamat siang semuanya.
Ya. Yang